Tahukah kalian masalah yang sering dialami oleh ibu hamil itu adalah salah satunya adalah kekurangan energi kronis atau KE, di mana masalah itu sering banget dianggap sepele oleh ibu hamil, padahal dampaknya sangat serius. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bahas kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Indonesia menempati urutan keempat pada prevalensi kekurangan energi kronis, yaitu mencapai 35,5%. Di mana menurut data Riskesdas pada tahun 2018, di mana KEK ini mencapai 17,3%. Tetapi pada tahun 2023, prevalensi ini menurun menjadi 16,9%. Tetapi walaupun menurun juga, bahwa prevalensi ini belum mencapai target dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu adalah 10%. Jadi sebenarnya apa sih itu, Kek? Kata kekurangan energi kronik adalah kondisi di mana tubuh seorang ibu, apalagi selama masa kehamilan ini, kekurangan energi dan juga zat gizi yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, kekurangan energi ini diakibatkan oleh asupan makanan yang konsumsi ini tidak dapat mencukupi kebutuhan energi harian, baik untuk aktivitas ibu itu maupun untuk mendukung pertumbuhan janin dalam rahim. Nah, kondisi kayak ini seringkali tidak disadari karena berkembang secara perlahan. Awalnya mungkin ibu akan merasakan cepat lelah, pusing, ataupun tidak nafsu makan. Tapi apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya perbaikan gizi, maka dapat menimbulkan efek atau dampak yang serius bagi kesehatan ibu maupun untuk pertumbuhan janin dalam kandungan. Oleh karena itu, kenapa KEK ini disebut kronik? Karena terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bukan hanya kehilangan atau kekurangan gizi sesaat. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor demografi, yang faktor sosial ekonomi, yang ketiga ada faktor pola makan, dan yang keempat ada faktor kondisi kesehatan dari ibu hamil sendiri. Yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi. Yang pertama ada tingkat penghasilan yang rendah yang dapat menyebabkan kemiskinan dan juga kesulitan bagi ibu hamil untuk memenuhi asupan gizi yang seimbang. Yang kedua yaitu ada tingkat pendidikan yang rendah yang dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai KEK. Yang ketiga yaitu faktor pola makan. Pola makan yang kurang beragam, tidak teratur, porsi makan yang kurang, serta adanya pantangan terhadap suatu makanan dapat menyebabkan kurangnya asupan gizi pada ibu hamil. Faktor yang keempat ataupun faktor yang terakhir yaitu kondisi kesehatan ibu hamil itu sendiri. Kondisi kesehatan ibu hamil yang buruk dan juga adanya penyakit infeksi dapat menyebabkan hambatan pada absorpsi zat-zat gizi yang penting bagi ibu hamil. Mari kita kenali gejala KEK pada ibu hamil. Yang pertama, ibu hamil mudah lemas, letih, lesu. Yang kedua, ibu hamil memiliki ukuran lila kurang dari 23,5 cm. Kemudian, yang ketiga, ibu hamil memiliki indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg. Kemudian, ibu hamil mengalami anemia, pucat, dan penurunan berat badan. Apabila kekurangan energi kronis tidak ditangani dan dicegah sedini mungkin, maka akan menimbulkan dampak yang serius untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk si ibu maupun si bayi yang sedang dikandungnya. Maka dari itu, yuk kita kenali kira-kira dampak apa aja yang bisa terjadi secara jangka pendek maupun jangka panjang dari kekurangan energi kronis. Yang pertama, mari kita bahas tentang dampak jangka pendek. Yang pertama, kekurangan energi kronis dalam kehamilan dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin dan embryo di dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi karena ibu tidak memiliki asupan energi yang cukup untuk bisa menopang dan mendukung pertumbuhan janin pada awal kehidupannya di kandungan. Yang kedua, risiko untuk melahirkan bayi dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Kondisi KEK membuat ibu kekurangan asupan zat gizi, sehingga zat gizi yang disuplai kepada janin itu berkurang dan tidak optimal. Maka risiko melahirkan bayi dengan berat yang di bawah normal. Bayi yang lahir dengan BBLR memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kematian. Selain itu, mereka juga berisiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan serta perkembangan otak, dan juga bisa menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan dan kekurangan gizi di masa depan. Yang ketiga adalah anemia pada ibu. Anemia dan kekurangan energi kronis merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jika seorang ibu hamil terkena anemia, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang fatal, apalagi jika anemianya sudah parah. Karena anemia bisa berujung kepada keguguran ataupun aborsi. Karena ibu hamil yang tidak memiliki cukup darah dalam tubuhnya tidak bisa mengikat oksigen dan akan mengganggu proses metabolisme pada bayi di kandungan. Yang keempat adalah risiko terjadinya preeklamsia. Preeklamsia adalah salah satu penyebab tertinggi terjadinya kematian ibu di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena tekanan darah yang terlalu tinggi dan tidak terkontrol. Ibu yang memiliki kekurangan energi kronik berisiko tinggi juga untuk mengalami preeklamsia, karena asupan gizi erat kaitannya dengan kondisi tekanan darah pada seseorang. Setelah kita mengetahui tentang dampak jangka pendek daripada kekurangan energi kronis, kita juga harus tahu tentang dampak jangka panjangnya. Yang pertama adalah stunting pada anak. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak anak akibat dari kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam rentang waktu yang lama. Jadi mereka cenderung untuk mengalami keterlambatan dalam berpikir serta memiliki tubuh yang jauh lebih pendek daripada anak-anak seumurannya. Ibu-ibu yang pada saat hamil mengalami kekurangan energi kronik berisiko tinggi untuk melahirkan anak yang juga memiliki faktor risiko untuk mengalami stunting. Yang terakhir adalah gangguan reproduksi pada ibu. Pada wanita yang terus-menerus mengalami kekurangan energi kronis, maka mereka berisiko besar untuk mengalami juga gangguan-gangguan reproduksi, misalnya seperti keterlambatan pada siklus menstruasi dan lain-lain. Yuk, mari kita cegah KEK pada ibu hamil dengan menggunakan metode ibu gemar. Yang pertama, gizi seimbang sejak masa prakehamilan. Yang kedua, edukasi sejak dini. Yang ketiga, makanan tambahan berbasis pangan lokal. Yang keempat, antenatal care secara rutin. Dan yang kelima, yaitu rutin mengonsumsi tablet penambah darah. Nah, Mams, ternyata pencegahan KEK pada ibu hamil itu bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi si ibu, tetapi keluarga dan juga masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Keluarga, terutama suami, memiliki peran yang sangat penting bagi menjaga kesehatan ibu itu sendiri. Dukungan kecil seperti membantu mengingatkan untuk makan makanan yang bergizi, lalu mengingatkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, dan juga menemani ketika periksa ke dokter itu juga sangat berarti bagi ibu hamil tersebut. Nah, suasana rumah juga sangat berpengaruh loh kepada kesehatan ibu hamil. Karena ketika keluarga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga positif, itu juga dapat membantu emosional si ibu yang akan berpengaruh juga kepada kesehatan ibu hamil. Nah, tetapi selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting loh. Karena dengan kegiatan posyandu, lalu kelas ibu hamil dan juga penyuluhan gizi, dapat membantu masyarakat untuk ikut memantau dan juga menjaga kesehatan dari ibu hamil itu sendiri. Selain itu, kader dan juga tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam edukasi mengenai gizi ibu hamil dan juga terkait pencegahan KEK kita sendiri. Karena pada akhirnya untuk menjaga kesehatan ibu hamil itu bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu itu sendiri, tetapi kita juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Jika keluarga, masyarakat, dan juga tenaga kesehatan dapat saling mendukung, maka kita dapat membantu untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan juga cerdas. Nah, biar lebih paham, yuk kita lihat contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Sebanyak 1.871 ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di Kabupaten Brebes menjadi sasaran pendampingan percepatan penanganan stunting. Rokoor yang difasilitasi DP 3KB Brebes digelar secara roadshow di 17 kecamatan yang diikuti oleh Tim Percepatan Penanganan Stunting atau TPPS, kecamatan dan puskesmas. Data menunjukkan sebaran ibu hamil dengan KEK diantaranya Bulakamba 227 ibu hamil, Brebes 176 ibu hamil, Losari 174 ibu hamil, Ketanggungan dan Tanjung masing-masing 133 ibu hamil, serta kecamatan lainnya dengan total 1.871 ibu hamil. Upaya pendampingan ibu hamil dengan KEK ini diharapkan mempercepat penurunan stunting di seluruh wilayah Brebes. Nah, setelah kita tahu lebih banyak tentang kekurangan energi kronis, kini saatnya kita jauh lebih peduli terhadap asupan ibu selama kehamilan. Karena menjaga asupan energi dan nutrisi bukan hanya tugas seorang ibu, tapi juga tugas kita semua untuk bisa membentuk generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.